Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Amin. David boleh kasih nada? Nah, ya, mungkin ini lagunya sudah pada familiar. Kalau yang tahu bisa nyanyi bersama-sama ya.
Lihat teks ya. Kalau saya bertanya, lagu ini sering dinyanyikan nggak? Di rumah atau di saat apa? Pada saat apa menyanyikannya? Dalam suasana apa? Pada saat susah? Atau pada saat senang dan penuh berkah? Ya. Saat apa? Saat galau. Ya. Ada lagi? Saat apa? Saat sedih. Ada lagi? Saat ingat ya. Tiba-tiba terlintas saya di pikiran gitu ya. Langsung nyanyi. Oke, Bu Yeyen menyanyikannya pada saat galau. Saat galau, kenapa kok menyanyikannya lagu ini? Kenapa? Bu Yeyen ditanya. Bu Yeyen. Gimana Bu? Coba lagi tampilkan teksnya. Nah. Aku lihat itu lama yang pakai baju hitam. Berapa banget di alun-alun? Di saat saya merasa tidak berdaya, di segala hal yang kadang buntu gitu ya, ada sayangnya, dan hati itu ya galau ya, antara ini teh saya tuh harus menghadapinya seperti apa gitu ya, menghadapinya tuh apa, saya harus tetap semangat atau saya harus mundur atau saya harus maju ini ada di mana? Relate ya, bagaimana ya? Barusan saya dengar lagu ini. Setiap saat, setiap kehidupan saya, setiap langkah pertolongan Tuhan ya ada selalu di diri saya percaya, walaupun datangnya tuh ya ajaib gitu ya, kata-kata ajaib gitu ya, dia tuh tidak disangka-sangka. Jadi saya percaya Tuhan memanggil saya, udah selalu sebagai anaknya. Dia sudah memikat hati saya sehingga saya selalu ingat akan Dia yang pasti bekerja dalam diri saya. Nah, jadi galau tuh segalanya deh, ya galau tuh apa aja lah, segala rasa pokoknya. Jadi Ada lagi yang bisa loh. bahagia, Itu yang di Jawa. lagi terpuruk, segala pokoknya. Saya yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti ada untuk saya. Ini bisa. Amin. Terima kasih. Yesi tadi menjawab, katanya pada saat sedih. Ya. Gimana Bu? Ketika mendengar lagu ini, kenapa yang didengarkan lagu ini, yang dinyanyikan lagu ini? Ya, karena lagu ini betul sangat masuk ke hati saya gitu ya, Pak. Jadi dari kata-katanya gitu. Jadi kalau saya lagi galau sedih misalnya itu, saya selalu menyanyikan lagu ini dia Pak. Nah terus kalau udah senang lagu ini rasanya hilang gitu, jadi ada semangat lagi gitu, bukan cincinnya hilang.
semangat. ada semangat lagi gitu. Jadi ada harapan, ada semangat lagi. Harus gimana gitu menjalani kehidupan ini gitu setelah terlepas dari dunia gitu. Tapi lama gitu ya, jadi udah terbiasa malah ternyata hidup tuh lebih happy gitu. Tidak ada sedih lagi, tidak ada putus asa atau gimana gitu. Karena dulu waktu awal-awal saya mengalami putus asa deh. Aduh gimana ya ini hidup tuh bingung, mau di Garut apa di Bandung gitu. Ya, di Bandung senang gitu ya. Katanya udah di hatimu. Kata Dema. Ya. Jadi ada perasaan apa yang muncul ketika Ada perasaan sukacita. Sukacita. Iya. Lalu Bu Yeye tadi ketika merasa galau, lalu langkah apa yang kemudian dibuat ketika sudah mengungkapkan perasaan menggunakan lagu ini? Apakah masih terus bergalau ria? Enggak ya, saya bersyukur dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa saya. Ada titik cerah juga sedikit. Saya yakin itu bukan kemampuan saya, tapi saya yakin itu pertolongan Tuhan. Ya karena kata-katanya benar lepas gitu. Jadi ya itu Devon, saya hanya bersyukur bahwa Tuhan tuh ada. Kadang kalau lagi perasaan lagi gimana ya, tuh kayak ada ini gimana gitu ya, tapi sejak saya ada titik cerah sedikit pun ada jalan keluar itu Tuhan hadir di situ ada. Karena saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya melebihi dari masalahnya dan melebihi dari kemampuannya yang saya alami. Jadi bersyukur dan berdoa dan tetap semangat bekerja, tetap semangat maju terus ya, Maya. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau di kemudian hari ada lagi peristiwa-peristiwa ini untuk semuanya ya, ada lagi peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak kita ingini, penderitaan, kekecewaan, kesedihan yang mendalam. Apakah kita masih mau menyanyikan lagu ini? Masih ada harapan? Kalau gitu, diingatkan. Ya. Memang saudara-saudara yang terkasih, kehidupan manusia itu sebuah perjalanan jatuh bangun ya. Perjalanan yang dinamis. Kita tidak selalu merasa ada di atas. Kadang suatu peristiwa, pengalaman membuat kita terpuruk, memandang hidup orang lain lebih indah, sedangkan memandang hidup sendiri kok saya begini. Ya, ada masa-masa sulit, saat-saat kita memikul salib, tapi terkadang masa-masa sulit inilah yang membuat kita ingin menghindarinya. Pasti setiap orang ingin hidup bahagia, tapi toh kenyataannya ada permasalahan, ada tantangan, betul? Tapi bukankah itu identitas kita sebagai orang Kristiani? Memikul salib. Yesus sendiri menderita. Dia ditolak, dihina, bahkan
rela mengorbankan dirinya dengan wafat di salib. Yesus sendiri loh, Tuhan Allah kita. Dia pun rela untuk ikut merasakan apa yang kita rasakan. Memikul salib, ditolak, dihina. Pengalaman-pengalaman itu kan juga kita rasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kadang kita ingin itu nggak usah. Pengalaman penderitaan itu kalau bisa jangan menimpa saya. Tapi melalui Kristus kita diingatkan bahwa jalan salib, memikul salib itu adalah identitas kita sebagai pengikutnya. Konsekuensi kita mengikuti Yesus. Kita tidak hanya mengikuti Dia ketika Dia bangkit mulia, lalu penderitaannya ya sudah diabaikan saja. Enggak. Kita mengikuti Yesus seperti para murid, seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu yang sangat teguh dalam iman, bertahan melihat putranya disiksa, dianiaya. Bunda Maria tetap menerima rasa sakit itu, tetap setia dalam perjalanan salib Tuhan. Dia menanggung. Sebagai seorang ibu, siapa sih yang mau melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Tapi dia tetap dengan hati yang teguh menjalaninya. Justru dengan teguh dan setia menanggung penderitaan, bersedia untuk effort, mau berkorban, adalah jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengikuti jejak Kristus dan bertumbuh dalam kesatuan dengannya. Maka siapa yang mau menderita? Siapa yang mau menderita? Justru penderitaan itu dapat menjadi jalan kekudusan kalau kita mau melaluinya dengan sepenuh hati bersama Kristus. Jadi saat penderitaan, jangan langsung kita mau tapi itulah saat-saat kita merasakan apa yang Tuhan rasakan dalam penderitaan. Dan yang kita perlukan adalah memohon rahmat-Nya. Yesus itu kan dia menang atas maut. Dia dikatakan sukses, berhasil. Artinya setia bertahan hingga akhir. Tugas perutusannya sampai pada bangkit mulia. Jadi dia bisa, Tuhan Yesus bisa. Maka saya percaya bahwa Tuhan pun akan memberikan berkat dan rahmat-Nya untuk para pengikutnya. Maka tidak ada salahnya kita mohon rahmat-Nya. Misalnya saat kita dihina, saat kita sakit hati,
benci terhadap seseorang, marilah kita berdoa. Tuhan, bantulah aku untuk merasakan bahwa aku berada di belakang-Mu dan berada di jalan. Supaya kita sadar, mungkin ini adalah saat-saat saya harus melalui perjalanan salib bersama dengan Tuhan. Sikap seperti ini memungkinkan kita untuk menjaga keyakinan dan harapan kita, memungkinkan kita bertahan dalam situasi sulit sampai pada saatnya Tuhan memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada kita, memberikan pertolongannya yang ajaib. Beberapa hari lalu ada seorang bapak datang ke gereja. Pertama dia berdoa di depan ruang taman doa ini. Kemudian berkata ke Mas Awi mau mencari Romo. Tapi karena Romo pergi, ya ada saya. Bapak itu mau bercerita curhat. Nah, saya hampirilah bapak itu, dan dia cerita bahwa dia sedang mengalami permasalahan hidup yang cukup berat. Sampai-sampai dia berkata ingin memutuskan bunuh diri. Benar, ditunjukin kepada saya ini dia bawa itu. Jam berapa? Sampai seperti itu. Aku nggak bawa jam. Ya. Aku nggak bawa jam. Tapi saya lihat pada saat datang ke sini ada suatu kehendak, keinginan dari bapak itu untuk mau berubah, memperbaiki diri. Dan dia bercerita bahwa ada suara dalam hatinya yang menuntut dia dalam situasi yang berat yang dialami. Suara dalam hatinya itu meminta dia untuk datang ke gereja. Dan ternyata memang dia udah 10 tahun tidak ke gereja. Nah, itulah lalu dia berdoa. Setelah itu ya dia merasakan ada kelegaan dalam hatinya, ketenangan setelah berdoa. Lalu dalam perbincangan ya saya mengajak bapak ini untuk selalu dekat pada Tuhan. Keinginannya baik, tapi setelah dia pulang, saya nggak tahu langkah apa yang dia lakukan. Saya berharap bapak ini tetap mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, yang saya harapkan seperti itu, dan melanjutkan kembali proses untuk bertobat, menyesali segala kesalahan yang dia buat dan berubah. Tapi setelah keluar dari gerbang gereja, saya tidak punya kendali terhadap hidup bapak ini. Yang saya lakukan hanya berdoa, menyerahkan bapak ini pada Tuhan. Artinya semoga Tuhan, kalau benar bahwa dia merasakan ketenangan, bimbingan dari Tuhan, semoga itu yang dia lakukan, berubah. Gitu. Inilah tadi dikatakan bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib.
dari pengalaman Bapak itu, dalam kesulitan hidupnya, ada suara yang mengingatkannya untuk datang ke gereja. Dan untungnya Bapak itu mendengarkan dan melaksanakan. Itu yang saya lihat, bahwa itulah pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Saya merasa itulah kehendak Tuhan dalam diri Bapak ini. Bukan untuk bunuh diri, tapi untuk kembali kepadanya. Itulah yang saya tekankan kepada Bapak itu, untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari sekian kesaksian dari ibu-ibu, mungkin kita juga pernah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Di saat-saat kita merasa terpuruk, merasa situasi hidup sangat sulit, kepada Santa Faustina, Yesus bersabda, umat manusia tidak akan memiliki damai sampai mereka berubah percaya akan belas kasih Tuhan. Artinya, hanya dalam Tuhanlah damai dan sukacita sejati kita. Janganlah kita tergoda atau jatuh untuk mencari rasa aman batiniah dalam kesenangan hamba, kekayaan, kekuasaan atas orang lain, atau status sosial. Paus Fransiskus menyebutnya sukacita itu sukacita individualistik yang hanya memberikan kesenangan sesaat dan akan berlalu begitu saja. Namun itu bukan sukacita. Sukacita kita, sukacita Kristiani itu ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhanlah sukacita sejati kita berada. Nah, sukacita yang sejati itu tampak dalam diri Bunda Maria. Yang dalam bacaan Injil tadi kita dengar, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan meskipun dirinya sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami pergulatan batin tentang masa depannya, mengandung di usia muda, belum bersuami. Nah, ini kan pergulatan batin. Bagaimana kehidupan saya selanjutnya? Seperti Bu Lucy tadi, 2-3 bulan lagi, apa yang akan saya alami? Tapi di sini Bunda Maria tetap menjawab panggilan Tuhan itu dengan hati terbuka. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan menjalaninya dengan sukacita, maka dia bisa memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah penyelamatku, meskipun banyak tantangan yang ia hadapi. Inilah keutamaan Bunda Maria yang perlu kita teladani, yakni menyimpan segala perkara dalam hatinya. Menyimpan bukan berarti mengumpulkan lalu didiamkan saja. Tetapi Bunda Maria itu setelah menyimpan, mengolah segala perkara, mengolah pengalaman-pengalaman yang ia hadapi dalam terang kasih Tuhan. Dia mengingat, mencecap, dan merasakan kembali karya kasih dan pertolongan Allah
dalam hidupnya sehari-hari. Maka ia merasakan sungguh bahwa Allah mencintai umatnya. Terkhusus ia merasakan kasih Allah itu dalam dirinya sendiri. Dia menyimpan perkara di dalam hatinya, mengolah, mengunyah, mencecap-cecap, merasakan kembali karya kasih dan pertolongan Allah dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Meskipun peristiwanya mungkin tidak kita harapkan, tapi kalau kita olah, tidak menutup kemungkinan kita menemukan ada kasih Allah dan kehendak Allah dalam hidup kita melalui peristiwa itu. Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate atau seruan apostolik bersukacita dan bergembiralah yang ia tulis tahun 2018 menyerukan bahwa sukacita Kristiani itu seperti secercah cahaya yang muncul dari keyakinan pribadi bahwa dirinya dicintai tanpa batas melebihi segalanya. Perasaan dikasihi, dicintai, itu yang memunculkan harapan. Bunda Maria merasakan itu, pengalaman dikasih, karya kasih Allah dalam hidupnya. Maka ia mampu terus berjalan maju. Maka Paus mengajak kita untuk membuang kesedihan dari hati kita. Kita telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan untuk dinikmati. Kesusahan hanya dapat menghilangkan rasa syukur. Kita dapat terperangkap di dalamnya, sehingga tidak lagi dapat mengenali karunia dan kasih Allah. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, dalam misa harian dikisahkan Marta dan Maria. Maria mengambil bagian yang terbaik karena ia duduk di dekat Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk di dapur ingin melayani Tuhan. Dan Marta berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli terhadap aku? Suruhlah Maria untuk membantu aku. Lalu Tuhan menjawab, Marta, Marta, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Pertanyaannya, Tuhan yang tidak peduli atau kita yang terlalu sibuk? Bisa jadi kita terlalu sibuk pada pekerjaan kita, pada karya, pada pelayanan. Mungkin bisa jadi juga sibuk pada gejolak batin, sibuk memikirkan orang yang kita benci, ya, karena belum bisa memaafkan. Ini orang ini selalu ada dalam pikiran saya, melintas terus. Sibuk dengan orang-orang yang membuat kita merasa kecewa. Pikirannya ke sana terus, sehingga lupa untuk merasakan kembali kebaikan dan kasih Tuhan yang jauh lebih besar, lebih banyak dari kekecewaan, kesedihan yang kita alami.
Mungkin kita kecewa pada 1-2 orang, tapi lihat bagaimana karya Tuhan itu mengalir dari awal kita hidup, dari bayi sampai kita saat ini. Maka ada pepatah mengatakan, gara-gara nila setitik merusak susu sebelahnya. Oh, sebelahnya. Merusak susu sebelahnya. Jadi gara-gara emosi, gara-gara dendam, sakit hati yang kecil itu pada satu orang, segala kebaikan Tuhan itu tidak lagi terlihat. Segala berkat Tuhan itu tidak lagi kita hiraukan. Ya. Kita terlalu sibuk menaruh perhatian kita pada rasa dengki kita, selalu memberi makan kepada kekecewaan hati, kegalauan, kesedihan. Sehingga kadangkala mata hati kita tertutup oleh berkat dan rahmat Tuhan yang seharusnya kita syukuri. Maria senantiasa bersikap terbuka pada rencana Allah. Ia tidak pernah lepas dari Yesus putranya, sehingga dalam kesulitan apapun Maria tetap memiliki harapan akan kehidupan yang lebih baik bersama dengan Allah. Oleh karena itu, meneladan sikap Maria, kita perlu selalu dekat pada Tuhan, sumber harapan dan sukacita kita. Kita perlu menjadi Maria, saudari Marta, yang duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Dia bersabda. Di dalam doa kita, dalam keheningan, yang pertama, kita berdoa tadi untuk mendengarkan Tuhan, untuk mengenang, mencecap, dan mengingat segala berkat yang kita terima dari Tuhan dalam pengalaman hidup sehari-hari, untuk merasakan, untuk menemukan kemurahan hati Allah di dalam. Yang kedua, doa permohonan. Doa permohonan itu merupakan ungkapan hati bahwa kita sadar kita tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama kita. Kita doakan juga saudara-saudari kita untuk mengungkapkan kepedulian kita kepada mereka. Disitulah sukacita sejati, sukacita Kristiani, bukan ada di dalam apa yang kita miliki, di dalam status sosial yang kita miliki, tetapi sukacita sejati ada di dalam Tuhan. Kalau kita tetap dekat dan menjalin relasi yang erat dengan Tuhan, kalau kita merasakan sungguh bisa mencecap bahwa kasih Allah itu sungguh mengalir dalam hidup saya. Itulah sukacita sejati yang kita harapkan. Maka semoga
dalam pergulatan hidup, dalam pengalaman kita, suka dan duka, pengalaman apapun, kita dapat menemukan kasih Allah, menemukan cinta Allah yang turun atas diri kita. Dan semoga hidup kita tidak seperti orang yang baru pulang dari pemakaman, senantiasa murung dan bersedih, melainkan semoga dengan merasakan kasih Allah itu, hidup kita dipenuhi dengan semangat dan sukacita yang berkobar. Karena saya dicintai Tuhan, karena saya dikasihi Tuhan. Maka karena saya dicintai dan dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan kembali kasih Tuhan itu untuk sesama. Seperti Maria, ia mengunjungi Elizabeth dan membawa sukacita untuk Elizabeth. Nah, meskipun Maria sendiri mengalami persoalan, tapi karena ia merasa dikasihi Tuhan, ia dicintai Tuhan, ia mampu menjumpai sesama, menjumpai saudarinya, memberikan sukacita, menemani, memberikan peneguhan hati. Maka pertama-tama, marilah kita berusaha menemukan dan mengalami sukacita sejati kita di dalam Tuhan. Mungkin prosesnya akan berbeda di setiap orang, tetapi semoga kita sampai pada saat-saat kita merasakan sukacita di dalam Tuhan melalui segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Dan yang kedua, semoga sukacita sejati dalam Tuhan yang kita rasakan berbuah baik untuk kehidupan sesama kita. Semoga sukacita itu tidak dipendam sendiri, tetapi dibagikan pada orang-orang di sekitar kita. Itulah cara kita untuk mewartakan Allah, mewartakan kasih Allah, bahwa Allah dengan hadir nyata sungguh di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita, pilihan kita, mau mendekatkan diri atau tidak, mau mendengarkan Tuhan atau tidak, mau mencecap dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari atau tidak. Atau kita mau sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan segala kekecewaan, hal-hal yang membuat kita merasa sedih, kecewa, dendam, dan segala macam. Sehingga itu menutup jalan kita untuk menemukan, merasakan kasih dan kemurahan hati Allah. Semua dikembalikan kembali kepada pilihan kita. Dan semoga harapannya dengan bantuan rahmat Tuhan kita meneladan Bunda Maria, mengolah segala pengalaman, berani mengolah segala pengalaman, berani merasakan penderitaan, mengolahnya untuk menemukan kasih Tuhan yang menjadi modal kita untuk melangkah maju, terus maju. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.